Teluk Cendrawasih merupakan perairan di timur Indonesia dengan potensi yang belum terpetakan sepenuhnya. Sebuah kawasan yang layak menjadi laboratorium alam sekaligus menjadi sumber kehidupan bagi 31 suku Papua di dalam naungan wilayah adat besar Saireri. Di sini ada segudang potensi yang tersembunyi di balik keterbatasan transportasi. Namun keterpencilan justru menjadi berkah tersembunyi yang membuat alam di kawasan ini tetap lestari. Jalur laut menggunakan kapal khusus menjadi cara terbaik menjelajahi kawasan ini. Dengan konsekuensi butuh waktu serta biaya yang cukup tinggi. Dalam episode 1000 meter minggu ini, Anita mengajak Anda menelusuri kekayaan hayati kawasan Teluk Cendrawasih, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Di balik lebatnya hutan, tersimpan kesempatan langka untuk melihat burung cendrawasih di habitat aslinya. Sementara di kedalaman, kita dapat menyelam di tengah reruntuhan mesin perang sisa Perang Dunia Kedua. Berjalan kaki di tengah dinginnya pagi sebenarnya bukanlah kegiatan yang saya gemari, apalagi jalan yang saya lalui basah dan licin, sehingga menguras energi dan emosi. Jalan setapak ini semakin sulit dilalui karena di sana sini pohon tumbang menghadang. Seolah jalur yang saya lalui tidak cukup menyiksa, sebuah sungai tanpa jembatan muncul di depan mata. Lengkaplah sudah penderitaan pagi ini. Perjalanan harus dilanjutkan memakai sendal jepit karena sepatu basah akibat terendam aliran sungai. Bentang Laut Kepala Burung Papua merupakan sebuah kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, seluas 22 juta hektar. Lokasi petualangan saya kali ini berada di Pulau Yapen, di tengah Teluk Cendrawasih yang terletak di ujung timur kawasan ini. Teluk Cendrawasih bagaikan miniatur Indonesia, sebuah perairan seluas 2,5 juta kilometer persegi yang dihiasi pulau-pulau kecil seperti Yapen, Biak, Padaido, dan sebagainya. Di dalam kawasan ini juga terdapat Taman Nasional Teluk Cendrawasih, sebuah taman nasional laut terluas di Indonesia. Sayangnya, mengunjungi kawasan yang indah ini tidaklah mudah atau murah. Dari Jakarta, saya harus terbang ke Makassar di Sulawesi Selatan, lalu ke Pulau Biak. Perjalanan dengan pesawat jet ini memakan waktu tidak kurang dari 6 jam. Dari Biak, perjalanan berlanjut dengan pesawat perintis selama 30 menit menuju kota Serui, pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun, justru keterpencilan itulah yang berperan menjaga kawasan ini tetap alami dan lestari. Seperti daerah lain di Papua, jaringan jalan di Yapen sangat terbatas. Aksesibilitas lebih mudah melalui laut dan hampir seluruh pemukiman memang terdapat di pesisir. Karena itulah, dalam perjalanan ini, kapal ini tidak hanya menjadi sarana transportasi, namun juga menjadi rumah bergerak sekaligus base camp untuk berbagai kegiatan. Di ekspedisi ini kita menggunakan kapal motor Gurano Bintang, di mana kapal motor Gurano Bintang itu sendiri adalah itu semacam ruang belajar bergerak gitu, untuk kita mengkampanyekan pendidikan lingkungan ke kampung-kampung pelosok di wilayah Teluk Cendrawasih. Kapal ini namanya Gurano Bintang, yang diambil dari nama spesies ikan terbesar di dunia yang sering muncul di Teluk Cendrawasih. Kapal inilah yang membawa saya menjelajahi perairan Teluk Cendrawasih. Kapal Gurano Bintang awalnya beroperasi di wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur dengan nama Kote Kelema. Kapal ini memiliki bobot mati 3 ton, panjang 23 meter dan lebar 5 meter, serta kecepatan sekitar 8 knot. Sekitar 5 tahun lalu, WWF Indonesia mengirim kapal ini ke Papua dan beroperasi di Teluk Cendrawasih sebagai kapal riset dan konservasi. Kapal ini juga secara rutin mengunjungi kampung-kampung terpencil di kawasan Teluk Cendrawasih untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup serta bantuan nutrisi untuk anak-anak.
Perjalanan dengan Gurano Bintang selama hampir 2 minggu membuka mata saya akan potensi kepulauan Yapen dan Biak Numfor yang ternyata tidak sesederhana kehidupan masyarakatnya. Teluk Cendrawasih ini memiliki kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Namun di balik kekayaan alam yang dimiliki wilayah Teluk Cendrawasih ini tidak sejalan dan seiring dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar Teluk Cendrawasih. Kampung-kampung terpencil di Teluk Cendrawasih ternyata memiliki pesona tersendiri, seperti Kampung Barawai di distrik Yapen Timur, salah satu lokasi yang saya kunjungi. Pesisir kampung ini menjadi lokasi bertelur penyu. Uniknya, ada 3 jenis penyu yang sering mendarat di tempat ini, yaitu penyu belimbing, penyu sisik, dan penyu hijau. Sayang, belum seluruh warga menyadari pentingnya menjaga kekayaan hayati di sekitarnya. Jadi kalau dia punya telurnya, kalau pertama kalinya dia bertelur, biasa ada kalanya 200 lebih. Nah, berarti kalau keinginan kita ambil makan, berarti kita berpikir tentang logika. Ini yang saya ambil secukupnya untuk makan, sedangkan yang sisa harus disimpan. Kalau semudahnya 250 yang diambil makan, produksinya kapan? Karena hanya setahun saja. Tetapi kalau kita tidak berpikir tentang melestarikan alam yang ada, sama saja suatu ketika dia akan punah. Dia akan punah dalam arti dia bisa kembali ke tempat yang orang lain yang suka untuk dia bisa dikembangkan di situ. Saat ini ada 13 kelompok warga di Yapen Timur yang tergerak untuk melindungi kekayaan alam di sekitarnya. Mereka melindungi terumbu karang, menjaga hutan, sekaligus berbagai satwa yang hidup di dalamnya. Tetapi dari pemerintah saat ini, saya sebagai bupati sudah menginstruksikan kepada semua masyarakat di kampung-kampung di mana saja, ketika ada acara-acara pemerintah, termasuk kunjungan bupati atau gubernur, tidak boleh ada lagi acara yang bernuansa ada burung cendrawasih.